49 Lewis Kelly. 49 I say 2-0 Lewis Kelly. Playing football di Arsenal way. Boom boom Pak, langsung boom. ganti Ali, Pak. Kenapa? Langsung ganti Ali, Pak. Kan tadi 49. 49 tuh 2-0. Minggu ini. Oi. Weh. Malam ini jam 3 pagi. Iya. Kalah ya. Hah? Jam 3 pagi. Tapi saya 49 gak akhlak sih itu menurut gue. Gak ahlak Gak ya. akhlak, ntar kita bahas deh. Ini match minggu ini menurut gue banyak banget yang gak ahlak. Iya. Dari Nottingham, dari Everton, gak kita gak bahas. Dari Arsenal, terus ada yang wasitnya gak ahlak juga. Pokoknya mancing. itu semua bakal kita bakal kita Balas. bahas sebentar, oke. 2:30, wajar ya gak sih? Iyalah, Tapi 2:30. sebelumnya jangan lupa follow Grombol dulu. Subscribe, follow di Instagram, follow di TikTok. Jangan lupa follow yang lagi seneng. Baca Arsenal Fox. Follow Pandit Diaspora yang lagi seneng parah kayaknya. Timnya yang menang cuma 1 dari 3. Milan juga seri ya. Ente lengkap, menang seri kalah. Iya, Cakep. bagus sih. Terus sama gua follow Karim Nasar, oke? Li, orang-orang pasti follow ente. Enggak, Udah. belum tentu. Ya, follow. Jangan lupa kalian follow Red Sister Indonesia yang lagi di pucuk, dingin banget nih, beda 6 poin. Besok minggu depan lawan Everton, Liverpool menang beda 9 poin. Terus Arsenal kalah lawan Manchester. Oke, itu aja. Let's go. Mon Reds. Mon mo. Oh, enggak ada bumper. Oke, kita ke match pertama. Match yang batai-batai baby. Liverpool nih. Nottingham Forest Wah gila nih sakit. yang nih tim. abis dibantai sama Bournemouth Bournemouth. 5-0. Sekarang dia unjuk gigi. Langsung defisit 2 gol deh. Plus. Nah, terus Unjuk gigi dong. Nah, giginya ada 5 tadi. langsung ngebantai tim so asik, tim gak jelas, tim kurang ajar, tim gak punya akhlak. Itu Brighton Hove Albion. Udah mau Brighton lu. Parah, admin-adminnya parah. Kenapa emang? Admin di ini ya platform ininya ya. Di Twitter. platformnya Kenapa? parah. Suka ngebanter. Wow, ngebanter MU-nya Suka mentok. ngebanter. Oh. Can we play you every week? The best. Ini game menurut gue sedikit kaget. Gue nggak expect 7. Cuman asli gini, dengan Nottingham mainnya kan defense-nya solid parah ya nggak? Iya gak? Iya benar. Iya, Enggak maksudnya. Gini ya, Rim, dia tuh sebenarnya kalau gue lihat dari cuplikan-cuplikannya ya, Nottingham ini bermainnya attacker banget, paham nggak? Dia defense-nya ketika dia bermain di tengah, paham nggak maksud gue? Nggak. Brighton itu mainnya di possession tengah, Enggak, hah? enggak, Iya, enggak setuju. kok nggak setuju? Possession tengah, dia ketika counter attack, Nottingham semuanya maju, Itu cuma ada 3. Sama dong kayak gue yang gue bilang defense-nya apaan sih Li pas maju attack semua? Sambit. Enggak, ada belakangnya 3, Murillo, siapa yang Murilo, Milankovic, Aina. ya itu 3 di Aina belakang. cuman Aina nyamping agak ke depan. Iya. Nggak ada yang nanya back 3 siapa. Oh iya, maaf. Apa sih Rim? Jadi gimana Mat? Take away lo di match ini. Ya kita tahu di match sebelumnya lawan Bournemouth, Bournemouth tuh menetralisir kelebarannya Nottingham Forest dan intensitasnya juga benar-benar dimatiin lama Bournemouth. Tapi di match ini benar-benar Bournemouth semua sisi, semua lini dari tengah Gibbs White-nya top gila. BTW congrats sudah 100 match bareng Nottingham Forest. Cewek. Si Gibbs White. Gibbs White abis suara gue. Semangat. Terus Elangganya hat-trick assist. Elangga, Chris Wood yang lagi-lagi jadi. Gua ngerti nggak ada yang marking Chris Wood. Iya itu gol-golnya. Gol-golnya gue ngeliat ini apa sih defense Brighton nih sih? Kan memang terbuka, Mat. Iya, Brighton itu backnya selalu iya, terbuka. tapi nggak ada yang Cuma nggak Chris Wood. Ini Ya terlalu bener-bener deep terlalu. mainnya. Chris Wood nggak bisa lari. Iya. Terbuka. Jadi menurut gua Hurzeler kemarin terlalu apa? Bukan nggak sih bilang jumawa ya, tapi parah banget kemarin blundernya. Blundernya parah banget. Pokoknya dia Forest di semua lini, baik wingbacknya, tengahnya, bener dari semua lini di obrak-abrik. Set piece-nya juga gua ngerti sama Brighton. Nggak kelihatan Joao Pedro gila. Nggak ada yang, maksudnya struktur set piece-nya juga nggak jelas, nggak bener-bener bisa dimaksimalkan oleh. Dan build up dari belakangnya kemarin si Verbruggen juga mainnya jelek banget, banyak salah passing dari belakang juga. Gol terakhirnya kan blunder Verbruggen juga tuh. Baleba main nggak Baleba? Baleba ya kemarin hilang-hilangan lah, nggak terlalu ini.
Kalau menurut Pak Diaspora gimana Pak? Melihat Sangat, match ini, Nottingham. Gue cuman highlight itu nggak di marking aja sih. Chris Wood hat-trick menurut gue bolanya bola-bola mudah untuk disapu. Ya kan? Dari samping, di passing, tap in atau enggak heading. Bukan masalah tap in headingnya, cuman nggak di cover loh. Chris Wood ini kan bukan striker eksplosif, bukan striker bisa gocek, Ya. bukan punya speed gitu loh. Dia pure number 9. Pure number 10 menurut gua untuk memarking dia di posisi kayak gitu, posisi seperti itu ya harusnya lumayan mudah gitu loh. Cuman nggak belajar apa ya, Brighton ini dari sistem pertama nggak belajar. Hat-trick Chris Wood praktis sama semua golnya, Iya. prosesnya juga sama dari Elanga. Dan gol yang lain gue lupa siapa yang golin, mungkin Gibbs White ya, ada. Ada Gibbs White golin. Ada Gibbs White. yang golin tuh Gibbs pokoknya White, Jota Silva, Chris Luis Wood. Dang membuka, Ya. sotoy. Ya, pokoknya gue sebenarnya Luis kalau Dang on goal. gue sebenarnya Pembuka nggak? gue di concern di hat-trick Chris Produser Wood aja di sini. Sebenarnya itu hal yang bisa lah di cover, proses sama dari kanan. Ada yang kaki, ada yang sundulan. Yes, Cuma tuh Marcellus. bolanya bola pelan loh. Yeah. Chris Wood tuh yaudah. Gue cuman highlight kenapa dia main markingnya itu jelek banget. Udah, sisanya ya Nottingham dengan cara mainnya nggak berubah. Dengan Elanganya, dengan Giveaway-nya, dengan finishing Wood, dengan Milinkovic-nya, dengan Ainanya itu. Jadi udah. Kok ada ya tim yang seri sama Brighton satu sama? Aneh banget sih itu. Gue kalah setan tim gue, kalau tim dia seri, tim gue kalah. Iya aneh Gue banget. sambit lu. Tim gue juga kalah Malam ini juga tim lu kalah. Berarti sebenarnya ini pernah kalah sama Brighton. Oh, gua kalah sama Brighton, gua gak kalah Tim sama lu kalah sama Brighton. Nottingham. Ya tim gue menang sama Nottingham 3-0. Tim lu kalah sama Peles. Tim lu kalah sama Nottingham. Tim lu kalah sama Peles. Ingat, tim lu ntar dibahas, ingat. Lu lagi harusnya sekarang nabung. Kan gue bilang konsepnya Iya, iya. nabung sekarang. Iya. Ini sekarang Nottingham duduk di posisi 3. Nggak main-main loh. Ini udah game week ke Selisih 6 sama 29. City sama 6. Gue 24. sengaja, gue nunggu biar Pak produser ngamuk. Iya. Selisih 6 sama City. Selisih 6 sama City, selisih 3 sama Arsenal, Iya. selisih Nggak usah disebut, nggak usah disebut. 9 sama Liverpool. Sama MU sih berapa? Berpotensi 12. Oh Rim dari tadi mancing memang Rim. Gila. Nanti pas Arsenal ya Rim. Oke. Ayo Bang Gudu pas Arsenal. Iya. Berapa itu? Siapa ya? Dah. Nah, pokoknya itu gue ngeliat di mana ini tim apa yang perbedaannya dia season ini dan season kemarin. Kenapa dia season ini sampai di game week 24 masih keke di atas? Nuno Espirito-nya yang membuat apa? karena bawahan siapa ya? berbeda. Siapa ya? Menurut gue pemainnya sih, menurut gue ya, Kenapa? selain dia deliver sama apa arahannya Santo, tapi eksekusi mereka itu selalu gol gitu loh. Tim-tim kayak Forest ini kan sebenarnya ya mungkin ada counter attack bagus, tapi finishingnya jelek. Tapi ini subhanallah, gua gak tahu nih Allah mungkin kasih berkah. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu Karena di situ ada Aina. Yes, Aina Anta. Aina Anta di mana Iya. lo? Jadi gue lebih melihat eksekusi mereka tuh hampir selalu berhasil. Yes, Sama kayak lawan Liverpool. Kecuali lawan City dia nggak bisa cetak gol. Lawan Brighton, lawan MU. MU kan 3-2, bener? Di Iya. Old Trafford. lanjut. Ya, nah, maksud gue eksekusi itu yang biasanya mereka tidak jadi gol di semusim ini hampir semua berbuah gol. Gitu. Gibbs White mainnya bagus dari musim lalu. Elanga juga musim lalu udah menunjukkan kan. Chris Wood ya Chris Wood gitu loh. Jadi gue cuman concern di eksekusi mereka yang luar biasa. Dah. Tapi memang mental. Maksud gua Nggak musim ada. ini mentalnya Nottingham juga ada sih. Nggak Contoh ada. aja kita nggak usah Nggak, dari luar Iya. Premier League seperti di La Liga musim lalu ada Girona. Menurut gua, iya, enggak, benar. maksud gua memang ada tim yang Iya. salah satu Bukan tim yang mental, biasa tapi menjadi Li. luar biasa tapi, gitu. tapi Menurut gua pernah mungkin ini. yang Ali maksud gimana cara dia ngambil setiap match itu kayak match terakhirnya. Simple. Jangan gue bilang eksekusi. Tahu nggak? Simple. Gila. Ini menurut gua kalau lihat ya, ownernya si Nottingham Forest, siapa sih Nuno Espirito Santo. owner Evan Mangenggali, siapa sih namanya itu gue lupa. Evan Manggala. Itu dia hampir selalu ada di ruang ganti. Kalau full time dia nepok-nepokin pemain gitu. Oh, so asik ya. Dia passionate banget. Ferguson kayak begitu dia Iya, omel-omelin. bukan. Kok Ferguson ini owner? Oh iya. Balik Bukan. lagi. Terus investasinya juga menurut gua emang di tim ini sangat cocok dengan skemanya Nuno kayak dulu dia di Wolf gitu. Pokoknya intinya benar-benar chemistry dari atas sampai bawah ini benar-benar Lagi bagus ya Pak. Main manajemennya bagus berarti dia gitu loh. Siapa? Harus dipuji daripada MU main manajemennya berantakan. Siapa? 0-2. Enggak, Brighton. Yang nanya.
Ayo langsung aja itu kenapa MU masih berantakan ya? 0-2. Jadi gimana tanggapan lo? Iya. Mateta. Langsung aja udah nggak usah cincang udah. Iya. Langsung nggak usah cincang. Apa? Oh, Mateta. tim lain. Gila. Pertama kali di bridgingin lo gue lo. Mati. Nggak apa-apa, keren. Gue suka. Mateta. Mikel Arteta, Mateta. MU kalau 2-0 kan gue juga bilang juga di Di briefing. flag tiang ya enggak? Iya di flag juga golnya Iya. bola. Tapi gol bola. berduanya mewah itu. Mateta ini juga salah satu striker tertajam juga di Kagak, Premier dia League. nggak usah lebay. Enggak serius, berapa gol dia? Iya, dari akhir musim lalu ya, betul, Gue ya. cari. Lumayan loh, nggak? Gue cari. Setiap pertandingan penting dia cetak gol. Iya. Tajam nih menurut lo berapa gol? Belasan. Minim 9. Dia golnya 10. Lumayan lah. 10 gol. Itu gue inget banget waktu lawan Brighton kalau nggak salah, dia 2 gol juga. Yang bener loh. Mm-mm. Nggak nih Gimana, fotonya gimana? pas sama Brighton. Nah ini match ya. Biarkan saya mengeluarkan untuk saya dulu sedikit. Gua nggak nonton karena tidur tadi. Jadi Nah kalau menurut gue, ya lanjut. seperti biasa MU mau total control of the ball. Gue nonton di match, gue live react juga ya di channel gue Karim Nasar kalau mau nonton. Ya, oke di situ. Nah, gue itu selalu bingung. Kita ini depannya udah problem total. Kita belakangnya pun sekarang jadi mager-mageran. Dan kiper kita Baindir nih menurut gue masih salah satu bukan penggemar Baindir. Cuman menurut gue ini udah waktu diganti nih Onana nih, gue ngerasa nih. Bukan salah Onana ya. Iya gol kedua kayak Capek Gol kedua bukan salah Onana. Gol pertama itu ngapain dia? Wih. Dia kayak untung enggak. gimana Rim? Oi. Lagi sekali. Sekali lagi Rim. Oi. Wih. Sekali lagi. Ya Allah enggak mati ya Allah ya. Pokoknya gue ngeliat ini match kita total dominasi. Kita dominasinya mentok tau gak lo? Wallah. Iya, kita 66%. Enggak wallah. Ya nggak tapi nontonnya. jujur permainannya MU bagus. Permainan MU Bagus, babak pertama itu bagus banget. Jujur babak pertama Umpan-umpanannya bagus. gue ngerasa kayak harusnya ini gol. Ada Nggak gol. eksekusi jelek. Parah. Nggak ada peluang tapi. Nggak, gue jujur nggak nonton. Lu tau kan gue tidur tadi. 17 Ya, shot, gua nonton. 17 shot, Gitu kan sih tadi. 17 shot 2 on target. Tadi tengahnya Kan problem kalau kayak begitu ya enggak? Tadi tengahnya Maino Ugarte. Enggak, tengahnya Bruno Ugarte. Depan Mainu, Oh, Maino kayak lawan Ahmad Diallo, Garnacho. kayak lawan tim yang kemarin strikernya siapa? Garnacho. Kalau tim kemarin Rumania tuh. FC Basel, Kok sih Baso? FCSB. Itu kan Itu kelihatan yang Basel ngalahin- tuh yang ngalahin Swiss. tuh. Basel Swiss. Yang ngalahin dia. enggak itu Iya. kan kelihatan banget Mainu sangat dapat freedom banget di tengah Ronaldo Iya. dan dia close to the box. Gue minta kalian semua pertanggungjawabannya sekarang. Apa? Gue udah bilang Mainu itu nomor 10. Gue udah bilang berkali-kali Mainu itu nomor 10. Tapi kebobolan. Mungkin bukan Nomor 10 ini, Rim. nggak defense Mungkin dia kayak hybrid 10-8 Rim. Jadi Iya, dia 10 bisa, 8 bisa. jadi pokoknya dia harus posisinya adalah dia harus closer to the box, dia nggak harus jangan sampai dia punya tanggung jawab yang berlebihan dari sisi defensif gitu. Menurut gua ya. Oh iya, Dan dia tuh jauh lebih comfortable banget kalau ditaruh nomor 10. Cuman gimana? Kita pusing. Ya, nggak bisa. menurut gua Satu udah pemain saatnya yang nggak saat ntar di summer ya MU upgrade dua-dua strikernya dah. Iyalah. Karena menurut gua itu Nggak baik itu main. Hoylund maupun Nggak Ziggy. main. Kondisi di Jelek kita banget. mau nyalain dia. Di babak pertama nggak ada mereka. Di babak pertama nggak ada mereka, kita juga nggak klinis. Enggak Rim, gue mau tanya Rim. Nggak mau jawab. Enggak, bener serius. Enggak, Garnacho. Ini gue ngomong masalah Garnacho ya. Garnacho di match sebelum ini dia tampil bagus Rim. Tapi Ya kan dia kan nggak di konsisten. Premier League kenapa kayak gini ya Rim? Lumayan lah Garnacho match semalam lumayan. Tapi kalau dari segi dia apa semangatnya ada, Sen. Cuman Martinelli juga nih. hah? Martinelli ini semangat doang. Semangatnya ada, cuman Iyalah. buat kayak skillfulnya mulai berkurang. gitu. Skill masuk masih bisa. Kita nggak ada Garnacho makin hancur tuh tim menurut gua. Itu Garnacho Mending lumayan. Martinelli Rim. Enggak lanjut. Itu gua ngeliatnya kalau di ini pure kita butuh striker. Iya, setuju. Kita butuh striker parah. Kan bobonya Matistel lebih milih Europa League kan dibanding Champions League ya nggak? Iya. Hebat loh. Iya. Mau tim Anda Arsenal nggak ngaruh. Iya, dia sama-sama butuh striker. Iya, udah punya. Siapa?
Erling Haaland. Itu Erling Haaland dia. yang ini, Ah, yang ini. Itu dia. Cuman jujur menurut gue seperti biasa ini season ini Premier League gue udah ngelepas, semuanya gue udah lepas lah, gue udah lepas semua. Gue nggak sabar Dorgu udah datang. Itu mukanya kayak Doku. Namanya mirip, setuju. Enggak, mukanya mirip. Mukanya mirip, ada setuju. Oh, nanti City nanti. Cuman Dorgu ini menurut gua kenapa pembelian yang pas karena lo lihat Dalot di left wing back. Keren banget. Matamu. Bagus justru pemain-pemain kayak gitu yang dibutuhin MU. Yang apa setan Dalot Dalot ya Allah li. Justru biar ada serunya, nyalain adrenalin, naikin. Kok Andren siapa ya Andre. Nah pokoknya itu menurut gua Dorgu datang, gua berharap itu bisa ini dan kita kedatangan surga juga kan, Heaven. Iya, Heaven tuh first team loh Dia ternyata. first team dia buat cover. BTW si Martinez ini yang kena ligamen. Iya. Itu sampai akhir season tuh. Iya. Dia nangis udah fix. Fix kayaknya. Dia kok nangis kenapa ya? Apa? Iya nangis lah, cedera lagi. Nangis. Dia nangis seneng itu nggak ikut terbantai. Susuban deh. Dia tangannya susuban. Lu nggak pernah susuban? Pernah. Nangis kon. Susuban apa? Susuban yang kena Kemasukan kayu kayak itu loh. kayu. Kayu itu loh. Sakit banget Sen. Nggak paham. Sini coba. Yang gue rasa pokoknya Emi masuk ini nggak? Masuk Piala Dunia yang ini nggak? Yang itu nggak? Kan? Enggak cuma Chelsea sama City. Nah, gue rasa pemain MU nih semua harus nanti Ke Dubai. Kembalinya harus lebih cepat. Harus bener digemplengin satu-satu karena nih pemain ini masih kagak paham apa yang Amorim Apa? mau. Lebih cepat. Lebih cepat. Enggak gua kasih liburan, enggak gua Amorim. Iya, gua jadi Duduk. Gempleng Abah kasih satu-satu. kerjaan ente. Nggak, Oh, juga jadi Nggak, Amorim kan nggak ada libur. yang gue bingung adalah kok di match kayak kemarin lawan Fulham mereka tuh ngerti role-nya. Terus minggu depan balik lagi ke setelan pabrik. Lupa, Mat. Kayak Dia Finding Nemo. Makanya dan ya itu udahlah capek ngomongin MU ya. Iya. Ngomongin tim Enggak kalah. berkembang gitu loh, Mar. Nggak ada Enggak ada habis, maksudnya siklus sama yang kita omongin, menang seperti ini, kalah seperti ini itulah. Iya enggak? Gue pengen nonton MU itu kayak besok Liverpool kemarin itu loh. Yang dominasi, mainnya operate Dalot kayak ini Roberto Carlos. Oh, berarti masuk ke Liverpool nih. Nah, kita langsung masuk aja ke tim yang menang kebantu wasit kali. Iya, Iya. Sumpah 2-0 itu enggak juga, kebantu kemarin wasit. kebantu Udah wasit. sumpah gue. Kenapa gue peduli sumpah lo setan? Ya terus Lu gimana? siapa? Sungguh. Hah? Match 2-0. Gue sedikit bingung nih, kenapa first team ini mainin? Ya kan ntar second team pas pertandingan kedua. Lawan Everton second team. Kok enggak pertanyaannya gimana sih? Yang Gua Everton kepo. juga bakal full tim lah. Gue kepo kenapa first team. Ya kemarin udah di rest. Di UCL kan di rest. Di rest. Di UCL Gakpo main. Di sini ada 58 fans menit. Liverpool, tolong dengarkan. Di Jadi UCL 58 menit Gakpo main. Oleh ya. Tolong diem Oleh. Siapa kan? Gini Rim. Waktu UCL itu lawan PSV Kalah yang main 3-2. Cody Gakpo. Kalah 3-2. Ya enggak masalah peringkat 1, Oh Bos. iya, Seprosim lupa. Arsenal peringkat 2, peringkat Iya, 3. lupa, Kebagusan peringkat 2. Itu kan sama aja, nggak Bego ngaruh. banget gue. Itu apa namanya yang dimainin pemain lapis 3. Lapis 2. Oh, Robertson lapis 3 ya. Robertson jadi back, Mat. Harvey Elliott lapis 3 ya. Enggak, maksud gue gini, ya lapis 2. Gakpo lapis 7. Enggak, yang masuk Lapis bukan legit. Gakpo. Enggak, jadi gini, gue pengennya Liverpool ini sekarang mirror ya. Lihat keadaan tim. Kita tidak ada pemain inti, nggak ada yang bisa menggantikan posisi atau Setuju, perannya setuju. pemain-pemain Liverpool yang pas untuk Cuma dimainkan. bisa satu tim dong. sisanya Kita sampah. punya McConnell, pemain lapis 2-nya Liverpool. Yes, pasti. Kalau gue lihat dia mainnya kayak Gattuso, bagus. Cuman butuh jam terbang lebih tinggi, paham nggak? Bagus, dia punya tackle lebih banyak dari pemain lain di PSV. Terus dari segi permainan lawan siapa kemarin? Bournemouth. Lawan Bournemouth. Ini feeling gue seri drop point sesuai omongannya Basya minggu lalu. Gue masih inget dia live ngomong, wah ini padahal Liverpool lawan Bournemouth drop point, malah Arsenal ketemu City. Sekarang nyatanya Liverpool menang, Mat. Arsenal juga menang. Ya tapi omongan dia Liverpool tentang menang. iya, dia ngomong tentang drop point Dia- sudah sombong Dia duluan. ngomong Liverpoolnya drop point lawan Drop point. Bournemouth. Iya. Gila, Gila enggak? Sakit gak lo jadi Sakit, fans Li. Liverpool? Gila. Makanya Lanjut nih. terlalu sombong memang fans Arsenal gue lihat. Terus Lanjut. habis gitu dari segi permainan gue lihat Liverpool cukup oke ya. Dia bisa menghandle permainan Bournemouth. Lu kalau lihat permainan Bournemouth musim ini, sumpah demi Allah gue ya. Bournemouth bener-bener membuat Liverpool kepusingan semalam. Oh iya. Siapa yang ngomong pusing? Enggak ada.
Lu lihat mainnya Sen. Dari sini Iya, ke iya. sini, Berdua ke sini, pindah ke sini. Kerkes calon pemainnya Liverpool. Itu Gila. pemain Milan itu. Gila ini orang. Milan lagi ngarep. Pemain Milan. Enggak ini Enggak, sumpah, bekas bener-bener- Milan. Oh iya. Waktu zaman Maldini tuh. Maka Milanisti lagi pada enak gila itu dijual. Enggak, tapi keren banget Sen, Kerkes. Ini emang keren gue dari 4 tahun yang lalu Li, itu di Milan. Cuman Liverpool kemarin Sebelum ente bener-bener- kenal Kerkes ada Sohib sama dia. Wallah. Ente udah gahwa di Walidi main ke bednya. Oh. Terus- Kenapa? Sentek. Lanjut. Abis gitu ya gue cukup puas dengan hasilnya semalam. Liverpool dapat 2 gol dari penaltinya Mo Salah sama penalti gol apa Pressing. pressingnya yang sangat dahsyat. Gak ada Yang pemain lain yang bisa Yang kayak nggak gitu. penalti itu Mahrez. kan? Ya enggak. Apa? Yang nggak penalti itu kan harusnya. Oh iya. Harusnya nggak penalti. Gitu itu. amat ya buat ngejar rekor Aguero ya. Lagi-lagi Aguero. Ente ini sama Aguero ada apa sih? Enggak. Oh iya, Ente udah lewat ya. Enggak, Tapi kan Henry lebih dikenang. gue Lanjut. jujur ya bangga banget sama permainan Liverpool yang bisa apa namanya itu permainan Bournemouth itu gue bingung sampai sekarang dia bisa kayak apa ya muter-muter back belakang mudanya Bournemouth siapa yang tinggi yang kok ngegulin selebrasinya kayak Siapa? santai gitu. Kerkes Cook. Bukan Ah ini Huisen. Husein itu ya? Husein. Nah itu tenang banget. Secara lu biasanya kalau lawan Mo Salah nih, lu harus ngotot. Tapi kalau dia tuh tenang banget. Enggak ini ngotot. Ngotot, download berapa kali? Emang Salah bisa apa? Iya makanya harus ngotot. Kemarin Mo Salah bener-bener dapat free itu di 20 menit terakhir. Dia baru dapat free roam. Bisa cetak gol. Sisanya enggak Bournemouth bagus, Liverpool bagus juga. Kita mendapat Man of the match siapa menurut? Kerkes sih. Salah lah. Gimana sih lo? Enggak, maksudnya di Oh, Bournemouth di apa? Bournemouth ya, di Bournemouth ya. Dua-duanya. Dua-duanya salah. Soal cetak 2 gol. Tapi menurut gua Kerkes patut mendapatkan man of the match semalam. Oh iya. Iya, di Bournemouth ya. Dia pantas Sebagus dapat. itu berarti ya. Sebagus itu. Biasa aja menurut gua. Berapa lawan MU? 3-0. Enggak. Ya udah. Kalau menurut gue gini, di awal terjadinya golnya Gakpo, Masih ada fans Liverpool oh ngomong. belum kelar. Dia Udah. udah terjadi gol Gakpo. Gakpo enggak golin. Maksudnya golnya salah, penalti salah. Gue ngira itu nggak penalti, karena kan si Gakpo-nya kayak ngetrip kakinya sendiri awalnya. Emang nggak Sabar penalti. dulu. Terus habis itu setelah ada hasil analisisnya terlihat si Lewis Cook emang ngetrip kakinya si Gakpo ya. Nggak, itu Yang nggak menurut kena. gua ya itu jadi penalti dan Lewis Cook pun juga bilang ada kalau lu lihat ya ada video dia bilang yes it's a foul, dia bilang kayak gitu. Iya, itu. Dia bilang Iya, kayak gitu. Benar. Gua ada videonya. Jadi gua akuin untuk itu dia foul, tapi tetap aja itu nggak menyelesaikan masalah perwasitan di Inggris. Menurut gua di match itu banyak kayak Van Dijk nyikut yang harusnya ini, McAllister yang harusnya kartu merah. Ya. Jadi maksudnya ini berlaku untuk semua tim ya. Bahkan sekelas Bournemouth juga dicurangin, Liverpool dicurangin, Arsenal dicurangin, MU dicurangin. Emang ini wasitnya emang tolol aja Premier League. Enggak, Perlu diganti. Dia bilang, inget dah Doku musim lalu. Iya. Nendang jejak sini sama Jadi emang wasit McAllister. tolol Nggak sengaja nggak? Ya ini kayak McAllister juga nggak sengaja. Dia ngeliat Iya bola. beda, sama. Iya, beda. Ya, jadi Gimana, intinya gitu. Kalau ngomongin wasit itu ya. Tapi kalau ngomongin gimana Liverpool gimana Bournemouthnya memang lu tadi tanya gimana cara main Bournemouth, emang Bournemouth tuh chaos banget mainnya. Gini loh Mat, set. Iya dia gini loh, wingbacknya dia. Pertama gini lah, pertama juga kredit buat Bournemouthnya. Dia tanpa kalau nggak salah 8 apa berapa pemain inti. Kan banyak Iya. ya. Kalau lihat tuh suka ada di Zoom tuh video-video pemain yang di atas inget kali. Itu 8 pemain ada tuh 8 pemain Nah, ada gue yakin nih nggak lihat. yang dia Lihat. kayak Evan Nielsen dan lain-lain. Tahu. Si NS Unal Itu pemain gitu-gitu. intinya semua. Pemain itu nggak ada yang main dan masih bisa main dengan intensitas gitu karena memang Iraola ini dari Schools of Bielsa yang menggunakan intensitas, mainnya chaos, Spanyol. intensitas chaos, wing. Kenapa Kerkes bisa berguna banget? Karena dia mendiposisikan Kerkes harus masuk kotak penalti. Ibaratnya dulu Robertson kalau di sistemnya ini wah itu Iya. terbang-terbang Sampai Robertson. dibilang Kerkes itu robonya muda. Robo muda, benar. Iya, intinya gitu. Dan kalau ngomongin juga tadi banyak si kipernya si Kepa cara mainnya Bournemouth nih. Dia tuh kalau duel hampir selalu kalah. Tapi dia main direct dari Kepa ke sisi tengahnya Liverpool. Nah, Liverpool langsung duluan nih. Tapi pemainnya Bournemouth udah sigap untuk counter press. Jadinya langsung counter attack, kebingungan langsung Liverpool tuh. Di situ. Transisi. Tapi Park Busah Bournemouth semalam. Ya akhirnya ujung-ujungnya jadi Pardebus cuman ya. Enggak, ini for your info aja. Semua FYI. ya. FWI ya.
Bielsa, pelatihnya Bournemouth, Iraola. pelatih Bournemouth sudah mengalahkan semua tim Big Six dan di bawahnya Big Six juga MU. Terus cuman satu tim dari Big Six yang mengalahkan Iraola 2 kali home away, cuman King. Siapa? King King- of Luck. King Arne Arteta. Slot. Gila kalau misalnya ngomongin pelatih yang bisa menang terus sama Bournemouth ya pasti Liverpool. Lihat lah wasitnya kayak gimana ke Liverpool. Dari match ini. Semenyo juga menurut gue Oh bagus iya, banget Semenyo. ini ya satu lagi, Semenyo tampil gila, itu bener-bener TAA cedera itu kayak bohong aja. Kayak bohong, dia capek ngadepin Semenyo. Pusing. Diobok-obok. Semenyo gila, good, Bournemouth good lah. Terus enggak gue kesel banget sama yang Clivert miss tuh open just- Makanya ini udah itu tuh anjing gitu. Si Tavernier Sama. flashing kena tiang, bola ke Clivert depan Dewi gawang. Fortunanya Ya kenceng Allah. gila. Sama kayak tadi Savio, Gvardiol. belum. Sabar. Tavernier itu salah satu pemain dari Premier League yang suka tendangan dari jauh dan Siapa? gol. Nanya. Jawab. Tavernier. Tavernier dari dulu gitu udah tahu namanya. Tavernier. Dia super sub juga, termasuk one of the best Tapi super sub. Gravenberch kemarin agak kurang main ya. Gravenberch agak Gini Mat, lu jangan lihat cuma satu pemain. Yes. Semuanya dari Bournemouth itu overpriced semua, Mat. overpriced. Overload. Apa sih? Apa sih? Over apa? Udahin aja Pai. Udahin aja. Overpress sih. Apa sih? Apa sih maksudnya overload pressing? Overload pressing. Terlalu penuh itu lah. Overload ya. Oh, dibilang apa tadi? Overpriced. Overpriced. Lu beli Pressingnya maksudnya. Iya, Maksud lo overpress sih. Pressnya overload. Sakit perut, overpressing, Iya, terlalu iya. penuh di lini tengah Iya. sampai kebingungan lini tengahnya Liverpool ini. Mau salah aja sampai turun gitu loh. Turun kemana? Turun ke sawah, turun belakang. Overpriced. Tapi gimana nih? Kira-kira lawan Everton apakah dengan starting lineup yang sama? Underpriced sih menurut gua. Kita sebenarnya ini untuk minggu ini ya, hari minggu apa ini mainnya? kita lawan Tottenham. Hari apa? Minggu? Hari Lawan Kam- Everton. Everton tanggal 13. Oh iya. Masih lama. Enggak, besok apa sih? Apaan sih? Ngasal nih orang mentok sih Cek, ngasalnya. cek. Ayo kalau mau dicek ayo. Kan kita main FBL nih ya. Kita main FPL gitu semua naruh di Setelah itu bawah. Everton. Enggak, kita masih lawan Tottenham, Plymouth. Everton dulu. Apaan sih, Li? Everton dulu. Lihat. Dia Gue lupa sumpah. Coba. Ini Everton kan di FBL juga Everton. Iya lagi tanggal 13. Ini orang-orang yang sok tahu ya, kalian lihat. Kenapa aku double game week kita tanggal 13? Iya ya, Kops ya, tahu kan di sini yang paling Liverpool siapa? Iyalah goblok lu fansnya. Ya kenapa sok pada tahu semua? Oh, Karabau ya? Sok tahu, gue bilang lawan pertengahan Tottenham apa? dulu. Kalau pertengahan Karabau masuk akal. Harusnya Kita pertengahan Karabau. besok ini Carabao Cup lawan Tottenham, Liverpool masih kalah 1-0 dan main di Anfield. Nah itu kemungkinan. Hah? Iya. Lah kan tanggal 13 pada nggak percaya nih orang-orang. Goblok. Tuh. Minggu depan tuh FA ya? Iya lawan Plymouth, Liverpool lawan Plymouth. Oh ya, pantas double game week bener karena abis itu FA, Baru Premier League-nya Everton. terus di weekendnya lanjut. Bournemouth. Capek, Udah, capek orang udah, sok tahu. Kita ke go check FPL Ya FPL soalnya sudah. ini ya udah. Nah, fansnya itu ini bukan ini. Ya udah ayo kalau mau kita di sini aja kita selesain. Kok pada repot? Gua tahu fans Liverpool overpriced semua. Iya, ayo. Ini gimana sih ini Terus tadi orang kan apa? bener-bener. Lu bahas apa Ya, tadi? jadi untuk lawan Tottenham kemungkinan masih full team. Ya oke, lanjut aja deh. Gue capek ngomongin lo. Gue mau langsung ngomongin ke match yang kalau pas di live react dua-duanya fans semangat. Enggak, benar. Gak mau. Enggak, Gak mau. Lawan Tottenham kita full team, lawan Plymouth Pai. kita Pai, memori depan lu ya Pai kata Pai. Iya udah lanjut Oh, iya. lanjut aja. Memori penuh mat, tadi di stop dulu. Lanjut pas ente besok nanti ya terus ini. Nggak ada. Match yang gue kira bakal bantai-bantai babynya untuk City. lawan Everton full team. Terus Astagfirullahaladzim. lanjut. Terus-terusan lo nih Enggak, orang. belum kasih tahu. Ternyata waktu berkata lain, hoki berkata lain. City Gua nggak harus suka unggul. pakai hoki. Nggak suka pakai hoki. Deflect. Deflect berkata lain. Deflect. Dengan skor 5-1. Abu di flag. Nah, nih gua Mali ngomong dulu kali ya, Iya. biar enak li. Iya. Kalau menurut gua Rim, Lu dulu li. menurut gua pribadi ya, di babak pertama
sama-sama saling menyerang. Arsenal lebih banyak defense, harus diterima. Mas. Iyalah. Iya, Ya, habis harus gol. Nakut. ya, harus lebih banyak defense. Park Bus ya. Nggak, Di Park babak Bus ya. kedua, menurut gua one of problem Manchester City One of the problem of Manchester City. ya adalah mentality, Mentality, setuju. mentalnya. Ketika Haaland cetak gol, City mulai naik. Tapi Nice. nggak lama Partey cetak gol, di situ mulai kelihatan drop. Golnya kayak apa? Enggak, gua enggak Ya mempermasalahkan golnya, Sin. Maksud gua ketika kebobolan lagi. Ini City ini udah cetak gol dari awal mau sampai menit berapa? Haaland cetak gol itu? Iya, Pokoknya menit 60-an lah. Enggak 54, 55. Ya, sampai 50 menit baru bisa cetak gol dari City, langsung kebobolan. Itu maksudnya kayak mentalnya City ini, wah, anjir gue udah cetak gol malah langsung Gini, kebobolan gitu loh, paham gak sih? Emang gol keduanya nih, nggak lu mau tarik gol kedua juga City Arsenal menang, tapi gol kedua pure luck. Iyalah. Nggak, walaupun nggak gini, instruksi jelas. Iya. Lu bola lepas, lo ambil, take advantage, shoot. Itu jelas. Tapi luck, karena golnya Di flagnya jauh. iya di flag jauh. Iya. Ortega nggak expect kalau misalnya bola di flag. Karena kalau lu Cuman, lihat terus nggak bisa dipungkirin yang Partey lakuin tuh benar. setuju. Yang Partey lakuin benar. Di mana Ada space. ada space, gua ambil nih langsung nih. Kita nggak expect Foden salah ngoper. Enggak, hampir semuanya salah ngoper, Rim. Itu. Ya itu kan makanya gue bilang luck juga Kovacic. kan. Gue Lo kalau apa? kalau Foden salah oper gue expect. Kasut. Kenapa? Ya expect aja. Apa alasannya? Iya karena Dia jarang salah ya oper. emang di match itu dia jelek banget menurut gue. Enggak, dia jarang salah Gol ngoper. pertama itu karena Di match passing dia ke match sampingnya Enggak, loh. enggak, Mat. Foden kalau Kalau jelek enggak, Mat. Kalau jelek Foden enggak. kalau di match itu dia main dok kurang, itu akan satu game seperti itu. Dan makanya maksudnya ketika dia salah passing, ya udah itu bakal terjadi kesalahan itu, blundernya. Ya kan belum. Ya, cuman bukan suatu hal yang kita expect. Gua Iyalah. nggak setuju di pertandingan ini dibilang Odegaard sama Foden bermain jelek. Dua-duanya tampil bagus. Bagus. Iya. Foden mainnya sampah, Odegaard mainnya sampah. Lu proses Go City itu berkat Foden lu passing ke Savinho-nya dia Iya. lihat ada space. Savinho passing Haaland, cuman ya emang gol yang si Partey decisionnya bagus nge-shoot. Gue mungkin juga posisinya nge-shoot, ada space gap yang lumayan. Iya, betul. Cuman deflect memang berubah Enggak bola. peduli mau enggak maksud Iya, gue kan apa gue sih, udah bilang enggak. enggak Iya. peduli, Enggak, karena enggak, itu maksud gol gua, itu enggak. gol dihapus aja skornya 4-1. Bukan, enggak perlu Kalau nggak ada gol itu, nggak 4-1. Enggak perlu ditekenin deflect-nya. Udah gol. Kenapa harus ditekenin deflect ya menurut gue? Lo bukan enggak, cuman di gol itu paham gak sih lo? Iya, Lo enggak. dengan skor nih, itu gol kita tarik skornya 4-1, Mat. Enggak. Iyalah. Lo enggak Lu nggak bisa. Itu berubah pertandingan. Lo tahu pertandingan Ya udah. kalau gitu kalau kayak first golin 2-0 bisa 5-0. Bisa Ya udah, hasil. iya, Ya, nggak, bisa. let's Kalau say Savinho gitu. kok ya Ya jangan let's gitu say caranya. gitu kan. Kita kan cuma Ya, makanya. berandai-andai. Iya. Cuman emang gol itu gue setuju, gol itu yang bikin momentum berubah. Ya. Karena dari semua pemain yang bisa salah, yang pemainnya yang salah adalah Foden. Lo paham gak sih? Dari Iya, iya, semua- betul, dari semua betul. pemain yang bisa Betul. melakukan kesalahan, kenapa Foden? Ya, biasa kan back yang berubah. Nah, iya. Gol keduanya. Iya. Gol keempat, Foden ketiga salah. juga back kan, terutama gol pertama itu pembuka. Pas Enggak Foden- penting banget sih Akanji itu. Itu dia enggak. Aneh Arsenal tuh pinter. Kenapa? Dia tuh nyoba maksa City nge-build up tuh dari Akanji. Paksa build up itu dari Akanji, nggak coba nge-build up dari yang lain. Karena udah tahu Akanji dan Kovacic ini lagi ngaco nih. Di press total sama mereka. Pressnya Havertz, pressnya Odegaard, pressnya Declan. Itu pas dari menit 60 ke atas. Itu tuh lo lihat Havertznya ke belakang, Declan, Odegaard tuh buat yang nge-press. Enggak. Tapi kalau soal Kovacic ini, sorry. Kovacic menurut gua masih ada, dia main bagus, masih ada control the game. Kemarin lawan klub Brugge bagus banget. Dan banyak match. Tapi kalau soal Akanji, hampir setiap match, hampir setiap goal City itu berawal dari dia. Ya. Dari area dia, dari salah kontrol dia, dari passing dia. Even musim lalu di akhir itu yang kejadian Son, semua dari dia. Nah menurut gue emang backline ini jadi masalah. Gue nggak pernah takut City nggak akan cetak gol, pasti cetak gol Ya. gitu. Tapi yang jadi masalah adalah Defense-nya. defense. Walaupun oke Nunes, Akanji, Stones, Gvardiol main nih 5-6 match gitu. Cuman musim ini emang jelek banget gitu. Guardiola enggak lah, Enggak, Sin. Gvardiol Enggak. juga lumayan up and down, Li. Lumayan, Li. Gitu. Gvardiol bagus. Ente kenapa bilang Gvardiol Karena bagus? cetak gol. Karena dia ke depan. Itu. Enggak itu juga dia Defense-nya segitu. di defense-nya setuju. Defense-nya sebenarnya Guardiol masih banyak harus diimprove. Sebenarnya gue ngeliatnya gini loh. Ini gue bukan nyamain gimana ya.
Calafiori sama Gvardiol itu punya kesamaan, punya atribut attacking yang cukup bagus, tapi defendingnya itu masih suka reckless, masih suka ya gitu lah. Siapa tadi? Calafiori sama Gvardiol punya dua aspek yang sama. Tadi balik lagi ke matchnya ke apa? Gue mau bahas dari game plan-nya Arsenal dulu, besok ke City. Menurut gue dari awal udah jelas Arsenal bermain hybrid mid block high press. Dia kapan bermain mid block? Bermain mid block ketika City build up-nya itu di luar kotak penaltinya dia. Dia akan bermain mid block. Tapi begitu ada momen City di push ke belakang, dia akan langsung man marking press satu. Tadi memang gue setuju area yang lebih banyak di press itu area Akanji, tapi beberapa kali juga dari kiri, dari sisi sebaliknya juga Stones juga dikenain juga. Memang Akanji emang liability-nya. Itu gue setuju di situ. Oh iya, bukan Akanji itu bukan di press yang total emang, cuman Akanji itu dipaksa lo kalau mau build up itu dari Akanji. Iya, gue setuju. Maksudnya tapi bukan berarti maksudnya di sisi Stonesnya nggak kewalahan. Tapi memang Akanji yang emang sumber masalahnya di situ. Terus kita ngomongin Arsenal dari awal, mungkin kalau misalkan Arsenal tadi punya quality up front yang lebih mumpuni, transisinya atau memaksakan kesalahan itu bakal lebih bagus. Mungkin di awal bisa 2-3-0 menurut gue. Betul. Dan gimana lu lihat City babak pertama baru bisa masuk ke kotak penalti Arsenal itu mungkin setelah menit 25 atau 30-an dari awal ya. Pemecah momentumnya adalah dari corner kick yang si Gvardiol Nuno dan Raya what a save, itu benar-benar split second save. Abis itu Savio ada momen di flag, Raya juga save-nya oke. Setelah itu sampai akhir babak pertama City pegang possession dan segala macam untuk ngejar tertinggal, ternyata ya udah half time. Babak kedua kurang lebih approach-nya sama, nggak ada terlalu perbedaan, tapi City juga menurut gue kurang ngasih fluiditas yang seharusnya mungkin kalau itu di musim-musim lalu lebih bagus ya, tapi nggak ngasih sama sekali. Ya golnya Haaland pun Haaland positioning bagus, emang dia untuk hal itu dia emang top lah. Tapi gue sayang banget gue lupa tadi yang nggak marking itu Saliba atau Gabriel. Dia nggak konsen split second, Haaland masuk, terjadi lagi kayak di ini. Tapi setelah itu gue suka caranya Arsenal comeback langsung attack ke depan. Ya gue nggak mau bahas di flag nggak di flagnya, menurut gue yang penting gol, gue nggak peduli. Dan setelah itu jadi gamenya Arsenal menurut gue. Tapi memang one of the best pemain Arsenal sekarang, Raya makanya gila musim ini, Rim. Dan dia nggak fit loh, Li. Asal lo tau dia hari ini main nggak fit. Harus di-applause sih emang. Dipaksain. Raya pun absen down. Makanya terlepas dari menurut gua Rice Partey yang menurut gua sangat luar biasa, tapi dengan kondisi Raya yang nggak fit dan dia bisa tampil sebagus itu, dan nggak cuma save-nya loh, distribusinya tadi ini gila. Lu main short pass, long pass, mid pass, bypass lawan. Itu berapa kali City nge-press? Ya City nge-press, dilewatin bolanya. Itu yang makanya kita upgrade dari Ramsdale ke Raya untuk itu. Kalau ngomongin City, menurut gua Pep blunder ya. Gue tahu Gundogan nggak bagus deh. Gundogan mainnya nggak bagus, gue tahu. Tapi kalau lihat di minggu kemarin lawan Chelsea kan, gue masih agree dengan kata-kata Marmoush sama Foden itu dia agak maju. Build up dari belakangnya adalah Gundo, Kovacic sama Bernardo, ya kan. Dan hari ini karena build up City jelek banget dan gak ada Gundo yang ngebantu build up, terlepas dari formnya dia jelek apa gimana, tambah hancur lagi City dari belakangnya. Beda nge-approach, Pak. Beda approach dan lawan Chelsea banyak, dan lawan Arsenal itu beda approach. Lawan Chelsea, City pure mau main direct. Lawan Arsenal mereka mau dominate, mau coba ngebuka low block. Kayak di game pertamanya. De Bruyne kayak di game main loh. De Bruyne udah bukan jadi solusinya. Maksud kenapa nggak ada kayak De Bruyne lagi di City? Bukan gini, Li. Kalau bahas De Bruyne ya, emang dia cedera terus. Kalau lu mau ganti bukan waktu sekarang dan gak gampang. Itu pertama. Menurut gue musim depan itu baru akan ada. Kenapa Savio, Foden, Marmoush jadi starting di tiga lainnya? Menurut gue salah satu faktor ya itu untuk speed, terutama Marmoush sama Savio. Pasti Pep tahu nih Arsenal akan control the ball, akan benar-benar high press gitu. Cuman kembali kualitas passing dari Kovacic, Bernardo terutama itu melemah banget. Artinya bola-bola itu jarang ada yang sampai gitu. True pass lah, direct contoh kayak lawan Chelsea. Sebenarnya bisa aja kalau passingnya sampai gitu. Terbukti ya passing aman.
nusuk-nusuk, cuman kembali lagi kreativitas yang buat masuk ke box, ngerti nggak lo? Di final third itu, walaupun tadi kayak Savinho ada peluang, Gvardiol ada peluang, cuman menurut gua De Bruyne pun bukan solusi gitu. Musim lalu dia comeback dari cedera, dapat momentum lawan Newcastle, bang 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 bang. Tapi musim ini dia dapat chance, tapi nggak ada solusi gitu loh. Jadi gua melihat juga ada kayak ini kayak agak sedikit kena mental gitu loh. Mental lagi down sehingga dia nggak bisa bounce back dari cederanya. Musim lalu kalau bicara 5 bulan dia nggak main. Dari September sampai Januari masuk menit 66 lawan Newcastle. 1 gol 2 assist apa? 1 gol 2 assist Satu gol, 2 itu assist. keren banget. Parah ya. Nah sekarang tuh nggak bisa. Jadi gue ngelihat Pep, gue kayak nggak bisa nih mainin nih orang dari awal di intensitas tinggi kayak apalagi ngelihat Arsenal pressure gila-gilaan. Ya. Abis nih orang dimakan. Nah itu. Tapi tadi Susah. sempat main kan? Ya main Berapa? karena lu mau nggak mau harus ngejar ketertinggalan dong. Iya. Masukin McAtee sama De Bruyne gitu loh. Cuman ya kalau gua di posisi Pep mungkin akan taruh John Stones jadi DM. Itu kan yang tadi gue bilang Iya, juga. gua dari awal waktu hancur City gua bilang lu kenapa nggak paksa Stones saya jadi DM? Menurut gue Kusanov di mana Yes. pun nggak Gak masalah. Seharusnya udah Kusanov, Stones bisa naik lagi sih. Itu Iya. maksud gua harusnya lebih kalau Kusanov sama Kanji juga gua nggak yakin ya. Tapi mendingan Kusanov kan jelek di 10 menit pertama, 15 ya, menit betul, pertama. betul. Tapi kan setelah itu kan dia bounce back kan. Bounce back Ya ya. dibantai 8-0 duluan 10 menit pertama sama Arsenal kalau sana. Enggak, enggak. Itu kan salah decision Itu kan aja. pas lawan Itu emang- Chelsea. Ya itu emang nggak mungkin, Rin. Itu emang nggak mungkin, jangan Jadi emang, diseriusin kayak Rin. emang yang sampai musim ini lu Kesel juga lihat. akan melihat City yang bakal sering kebobolan gitu loh. Sampai akhir musim sampai selesai, nah baru di musim depan kelar. Karena menurut gua right now gak akan ada solusi untuk backbone City. Apa yang harus dilakukan Pep? Ya lu cetak gol yang banyak, udah. Iya. Lu gak apa-apa kan kebobolan 2 lu cetak 3 gol, cetak 4 gol gitu. Itu aja sih Itu sih gua paling gue ngeliat ngeliatnya. approach City season ini bener-bener kayak begitu. Udah, Mat, sudah. Dan Iya. kenapa nggak dipakai di match ini? Di match ini dia nggak mencoba hal itu. Iya. Di match ini dia tetap, kalau lo perhatiin, lo kalau mau tahu gambarannya simpel, lo ngeliat match ini, lo lihat match yang pertama lawan Arsenal juga yang pas 2 sama. City mainnya persis. Perbedaannya apa? Bener yang dibilang Basya, di mana mid blocknya Arsenal itu nggak ngebuat City bisa bermain dari tengahnya. Setuju. Nggak ngasih di situnya. Yang dimana sekarang kalau kayak begitu nggak ada bola yang ngalir dari situnya. Menurut gue John Stones di DM itu adalah solusi. Iya. John Stones DM udah bener, John Stones di back udah nggak bisa. Nih Arsenal tuh udah tahu kalau bola di John Stones jauh lebih aman dibanding bola di Akanji. Setuju itu ya. Makanya John Stones nggak dikasih main nih. Anggapannya John Stones ditutup total. Iya. Lo mau ngarepin Gvardiol nggak bisa. Gvardiol tuh di bagian di depannya aja. Iya nggak bisa. Itu dia gue ngeliatnya. Cuman dia di match ini ya Dan Ya pokoknya pada intinya memang City ini benar-benar kehilangan sesosok Rodri dan De Bruyne. Harus diakui. De Bruyne yang musim lalu. karakter permainannya. Dari secara permainannya benar-benar nggak ada temponya. Apalagi waktu lawan Chelsea menurut gue yang bad perform Chelsea-nya gitu loh. Masuk ke Chelsea. nggak ada game. Nggak ada. Nggak ada game. Hah? Nggak ada game besok. Kita mau bahas City Chelsea preview. Ayo. Nggak ada udah. Kalau gue bahas ini tribute juga buat dua pemain akademi kita, MLS sama Nwaneri. Ya itu menurut gue perlu diapresiasi sih, maksudnya ya kayak lu pasti kayak bangga ada pemain kayak Mainu, biasa, Rashfordnya. Ya enggak lah maksud gue. Iya overrated, Mainu tuh overrated. Overrated TAA nih ya. Dan maksudnya gue serasa kayak nonton dulu pas awal-awal apa sih namanya masuk apa sih namanya graduate tapi sih bahasanya promosi. Dan gue ngeliat MLS bisa. Gue dari awal prediksi Calafiori main. Ternyata MLS di sisi kiri majunya juga oke banget karena emang basicnya nih pemain emang midfield sebenarnya. Cuman ditaruh di left back dan dia golin dan gila. Dan menurut gue nih momennya keren banget. Di mana Haaland di Etihad dia bilang who the fuck are you gitu kan. Habis itu dia langsung selebrasi. Who the fuck are you? Siapa Iya, maksudnya? kan waktu itu sempat ada ribut di akhir Iya, match iya, kan. tahu, iya. Saya humble habis itu MLS kan kayak sosokan nimbrung ini, bos. Kayak kita nimbrung. Terus? Habis itu dia bilang who the fuck are you? Kayak maksudnya si Haaland ini sosokan enggak tahu MLS siapa gitu loh. Nah, tadi langsung selebrasinya Haaland yang Tapi itu menurut gue yang Haaland bilang saya humble itu bener-bener dilakukan. Jawabannya langsung sama Haaland kasih Arsenal. tahu. Jawabannya Haaland kasih tahu. Iya. dulu kebantai dari itu. Ya nggak apa-apa. Terus maksudnya. itu menurut gua apa yang Haaland ngomongin itu hal yang dilakukan sama Arsenal. Arsenal kepancing.
Haaland bilang stay humble ya, bener kan? Kalau stay humble kan? kalau digituin mah, kalau nggak digituin akan beda approach-nya. Nah, dan Kan baperan memang dan Arsenal. Noneri juga fans-fansnya semua. di awal gue ngira Noneri bakal starting. Tapi ternyata kenapa milih Martinelli karena tadi aspek defensif di sisi kiri ada si Marmoush, kadang-kadang Savio juga ke situ. Ya kalau misalnya Noneri yang main mungkin agak kelabakan defensifnya ya, terlepas dari attackingnya pasti bakal lebih mengganggu gitu loh. Dan terbukti dia masuk langsung ngasih impact gol yang mirip kayak lawan Girona kemarin. Dan lu kalau lihat musim ini rata-rata golin Nwaneri ini dari luar placing gitu-gitu. Kayak Gakpo. Gimana Dueke? Ya Enggak, Mat, sorry Mat. Lu lihat sekarang ya, wahai fans City, dengerin gue. Lu bilang Marmoush French Egyptian. Hah? lu kayak tadi udah City lu tadi kayaknya. Hah? Kayak tadi lu udah City. Ya mau nggak mau City udah dipermalukan kayak gini. Marmoush lawan dulu mau salah ya. Kan lo makanya Prince. Egyptian Prince. Gak ada Prince, gak ada siapa yang mau Astauli. Dengar Omar Marmut, gak ada Omar Marmut, gak ada. Gak ada. Lu Omang, ngehina omang. kayak gitu, lu ngehina Marmut. Biarin. Li, tahapannya gini, Prince atasnya King. Dia udah tahu nih Egyptian King tuh salah. Dia sadar diri nih, mawas diri gue. Gak ada Gue di selain Prince dulu. Egyptian King terbaik di Premier League cuma mau salah. Santai dong. Ya nggak apa-apa Egyptian King. Ini orang gitu. Terus lagi dari gue dari Arsenal juga Declan Rice ya menurut gue sebagai fans nih gue pingin 11 pemain Arsenal tuh punya etos kayak Declan Rice yang dimana kita di Januari ini juga formnya ada seri-serinya nggak full kita menang kan tapi cara mainnya dari 2 bulan terakhir ini kan sempat di awal dia main agak underperform tapi setelah 2 bulan ini bener-bener etos kerjanya Mungkin menurut gue kayak 11 pemain Arsenal harus gini semua. Gue setuju sih harus pemain 100 juta semua Harus ya, dia biar kayak gitu harus semua punya ya. urgensi setiap match untuk bermain seperti ini karena kalau udah bermain seperti ini setiap match ya lu punya mentality juara ya. Tapi Arsenal memang ada faktor lucknya juga sih hari ini. Kan di flag Iya, FC. iya. Udah ada Faktor deklarasi luck di gitu flag ya. FC. Iya. 3 dari 6 gol terakhir lawan City di flag kebetulan. Iya. Kapan terakhir menang, Bro? Hah? Terakhir menang. Tapi head to headnya akhirnya sama akhirnya. Dalam 5 game terakhir kan 5 game terakhir sebelum match ini City menang 2, seri 2, Arsenal menang 1. Enggak. Jadi lu itu komunisir. 5 game enggak 5 game masa enggak dihitung. Enggak, itu Lima kan game- kalau lima game kalau musim terakhir. musim lalu menang sama seri Arsenal. Arsenal menang 1-0. Ya. Seri 0-0 di Etihad. Iya. Itu boring gila. Musim ini seri di Etihad, Arsenal sama menang. Jadi Arsenal menang 2. Arsenal menang 2. Sini menang 1. Satunya di mana? Komunisir. Komunikasi. Oh, dianggap tuh. Kalau Arsenal yang banggain enggak dianggap. Menang Arsenal. Ya emang Arsenal yang menang. Menang Arsenal Kema- BTW. Oh, yang menang Arsenal. Oh ya di flag itu. Kita Oh ngebahas iya, Martinelli. Kok di ngebahas flag sih? Orang last minute Trossard golin kok di di flag? Premier League 5 game terakhir sebelum ini. Coba hitung ya. Sebelum ini. Oh, Premier Nih. League iya kan Nih 4-1 terakhir. Ini Iya yang kita, treble. kita kan 5-1 nih ya, 5-1. Iya. Enggak, ini enggak dihitung dulu, Mat. Kan 5 game sebelum Oh, ini. sebelum ini berarti 2 sama. 2 sama. Terus 0-0. 1-0, 1-0. 5-1. Aku 5-1. 4-1. 4-1. Iya, terus 4-1 menang siapa? 3-0, 3-1. Iya, pokoknya Iya benar iya benar. 2-1-2 ya betul. Menang City juga. Iya menang City juga. Iya. Yang Tomiyasu iya, blunder. Oke. Iya itu. Itu. Ya, berarti Head to head Liverpool sekarang MU dong. udah Berantem ya. jadi berapa? 2 sama. Iya, Dua sama. Di Premier League. Bisa enggaknya 5-1 ya. Oh iya, enggak apa-apa, Nggak apa-apa, cuman 5-1. akhirnya Kapan-kapan lagi. Akhirnya Iya, iya. aku mau nanya kapan City menang? Tapi Lah itu kan barusan kita nge-head to headin. Gua maksud enggak. Nah, kita kan barusan nge-head to headin. Gua bahas 2 musim terakhir. 2 musim terakhir. Akhirnya. 2 musim terakhir, Karim. 2 musim terakhir di musim dihitung. Iya. Iya kalau di musim dihitung iya lagi menang lu. Iya, makanya Lagi menang lu kalau mau kayak begitu. Gua nunggu ya nggak? gua Cari nunggu yang- City menang lagi. Kalau Cari yang kalau menangnya dia. apa? Cari yang ada menangnya dia dong. Iya, kalau kayak gitu kan Menang. gue juga bisa. Terakhir ketemu sama Arsenal menang siapa gue? Kan ngomongin Menang Liga Arsenal. Inggris. Ngomongin Terakhir apa? ketemu lah. Liga Inggris. Itu equation gue. Ya kalau ngomongnya gitu gitu. gua masukin Community Shield juga, menang Community Shield 3 kali Arsenal. Ngantuk. Capek. Chelsea Wolf mau dibahas? Nggak. Kok ditolak? Agak gue mau bahas. Wolf lagi? Chelsea West Ham. Perasaan udah dibahas ya Pak kemarin. Oh sedikit aja. Menurut
Ya Chelsea pokoknya bakal main. Potter balik ke Chelsea. Iya, Potter akhirnya ketemu. Nah ini menurut gue West Ham mau balas dendam. Potter mau balas dendam. Dari West Ham ini Rim. Kayaknya ada ungkit. West Ham yang here we go. sekarang. Evan Ferguson here we go. Evan Ferguson udah here we go. Dan kemungkinan besar Arsenal striker. dan Gak ada kemungkinan yang mau, depan udah gak ada yang mau. dibilang. kemungkinan Matt Havertz cetak gol sorry. iya. Kemungkinan besar ada Sir Alex Ferguson nonton karena Evan Ferguson di West Ham untuk match pertama. Damn. Emang kenapa? Namanya sama Ferguson doang. Enggak, Matt. Produser kita jatuh dari bangku guys, biasa teledor emang orangnya. Matt Arsenal enggak perlu penyerang. Havertz cetak gol tadi. Berisik. Lak. Berisik lu. Capek nih. Kenapa, Pak? Mau salah ke Arsenal. Juve enggak pernah menang sok-sokan. Mau salah ke Arsenal, mau salah. Udah. Udah. Dikusir. Salah ke Arsenal. Masa mau kusir lagi? Enggak, Juve enggak pernah menang sok-sokan ikut Kalau komen. Juve tim sampah Udah Chelsea gimana Chelsea? Iya, Chelsea nih gue tambahin. Udah, Gue cepet. dikit aja Chelsea. Mantep, West Ham menurut gue bakal jadi match seru. Potter balas dendam, kita lihat bakal terjadi apa enggak. Prediksi gue menang West Ham mampus. Iya. Prediksi gue menang West Ham kayaknya Di kandangnya siapa? di kandangnya Chelsea. Apa kandangnya Chelsea? Ini menurut gue ini adalah mental Chelsea dipertaruhkan. Harusnya dia menjadi momentum untuk Oleh melewati Lampard City. Satu game dari 7 game 6 game terakhir, 7 game terakhir cuma menang 1. Iya, makanya ini mental Chelsea. Sama West Ham. Itu Enggak, Chelsea. sama Fulham itu pertama menurunnya Chelsea. Nah itu Mentalitas. menurut gua ini match bakal jadi match seru. Dimana Chelsea bakal terbuka, West Ham bakal coba terbuka juga. Direct-directnya gue suka banget dari Graham Potter. Gue gak sabar untuk nonton matchnya. Kalian juga gak sabar. Prediksi gue West Ham menang 3-0. Prediksi gua Chelsea seri 1 Gue sama. gak peduli Chelsea menang apa enggak, yang penting Palmer jangan golin karena gue butuh di FPL tuh yang masa-masa Palmer tuh biar nggak dapat poin. Mat kok matanya gini-gini semangat. Capek. Wallahi ngantuk weh. Pokoknya Takban wallah. pokoknya itu aja Siap. di review kita game week 24. 24 kan? 24 hari ini jangan lupa subscribe kita. Yang gak subscribe, gue doain setiap lu buka rokok, robek. Jadi guys, gua berharap banget nanti di sisa pertandingan. Gak ada apa sih, kenapa masih ente? Li wallah takban. Ya pokoknya nanti kita Nggak lawan mau. Tottenham Nggak kita kuat, harus Li. menang. Ya Allah kalah ya Allah. Udah pokoknya itu aja. Jangan lupa follow, subscribe semuanya, join Telegram kita, follow Basya, Arsenal Folks, Pandit Diaspora, Karim Nasar. Itu aja. Gua Let's Red go! Red Sister Indonesia.